Oke, baik mahasiswa semua. Hari ini kita akan membahas mengenai hierarchical clustering. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ada dua tipe clustering atau penggugusan, yaitu yang pertama adalah partitional clustering dan yang kedua adalah hierarchical clustering. Di mana dalam penjelasan sebelumnya saya juga sudah menyebutkan bahwa hierarchical clustering ini akan menghasilkan sebuah himpunan dari klaster bersarang dan dinyatakan dalam sebuah pohon hierarki. Sebagai bentuk visualisasinya itu dinyatakan dalam sebuah dendrogram yang bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk dari dendrogram. Jadi dendrogram ini bentuknya secara struktur itu adalah sebuah pohon ya, yang berfungsi sebagai diagram untuk mencatat urutan dari proses penggabungan atau pemisahan. Ya, jadi di dalam hierarchical clustering ini proses pengelompokannya itu dimulai dari klaster-klaster kecil yang kita sebut dengan individual cluster. Itu kalau kita menggunakan teknik yang pertama yang disebut dengan aglomeratif, sedangkan bisa juga dilakukan proses pemisahan, di mana pemisahan itu berarti proses mulai pembentukan clusteringnya itu adalah dimulai dari cluster yang terdiri dari semua data atau keseluruhan data. Ya. Jadi yang besar dulu, kemudian dipisah-pisah sampai yang paling kecil. Nah, kalau digambarkan dalam dendrogram, maka prosesnya itu untuk yang aglomeratif itu dimulai dari bawah, dari leaf-nya atau daunnya, ya. Kemudian naik ke atas sampai ke root-nya. Nah, kebalikan dengan yang tipikal yang kedua, tipe yang kedua yaitu divisive clustering atau kalau lengkapnya kalau saya sebut adalah divisive hierarchical clustering, itu mulai dari yang atas terlebih dahulu. Jadi saya sudah sebutkan tadi bahwa ada dua tipe utama hierarchical clustering yaitu aglomeratif clustering ya. Aglomeratif itu kan berarti menggumpalkan ya. Jadi dari yang kecil-kecil digumpalkan menjadi sampai ukuran yang paling besar, sedangkan kebalikannya adalah divisif. Divisif itu mulai dari yang kecil yang menjadikan satu kemudian dipisah-pisah sehingga menjadi yang kecil-kecil. Nah, perlu diperhatikan bahwa dalam prosesnya nanti itu kita akan menggunakan alat bantu atau sebuah ya informasi yang harus tersedia terlebih dahulu, yaitu berupa matriks similaritas atau matriks jarak, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita harus menyiapkan terlebih dahulu sebelum menerapkan teknik hierarchical clustering ini, yaitu matriks similaritas atau matriks jarak. Ya. Ini harus disiapkan terlebih dahulu. Oke. Baik, sekarang kita mulai dengan teknik yang pertama ya, yaitu aglomeratif clustering. Aglomeratif clustering. Ya. Seperti apa gambaran algoritma dasarnya? Ini kalau dituliskan algoritmanya itu adalah seperti ini. Jadi langkah pertama, di sini inputnya adalah berupa distance atau jarak atau similaritas yang dinyatakan dalam bentuk matriks. Kalau kita nyatakan dalam matematiknya seperti ini. Kemudian langkah pertama itu sebagai inisial, setiap titik dalam
data yang akan kita klaster itu dimasukkan ke dalam sebuah klaster. Satu data, satu titik itu menempati satu klaster. Jadi kalau kita memiliki 50 data yang akan kita klaster, maka mula-mula akan ada 50 klaster. Ya. Jadi setiap titik diletakkan dalam satu klaster yang berbeda. Nah, kemudian dilakukan perulangan di sini. Ya. Selama apa? Selama ya, besaran atau jumlah klasternya itu masih lebih besar dari K. Ya, jumlah klasternya itu masih lebih besar dari K. Artinya masih ada yang belum digabungkan. Jadi seperti itu. Nah, selama proses ini, jadi dia selama proses loopingnya ini, perulangannya ini, di sini ada 3 langkah utama. Yang pertama adalah menemukan pasangan terdekat antar klaster. Jadi mana yang akan digabungkan itu diukur dengan ukuran kedekatan atau ukuran similaritas. Jadi yang tadi masing-masing tadi sudah dimasukkan ke dalam klaster-klaster. Nah, setiap klaster ini nanti kemudian digabungkan berdasarkan ukuran kedekatannya. Nah, kalau klaster yang memiliki ukuran kedekatan paling kecil itu kemudian digabungkan menjadi satu klaster. Jadi menggabungkannya step by step, jadi tidak bisa langsung semuanya. Ya. Tidak bisa langsung semuanya. Jadi satu persatu, kemudian nanti akan setelah kita dapatkan gabungan yang pertama, lalu akan diperoleh lagi jumlah klaster yang baru digabungkan seperti itu. Dan di sini nanti selain dilakukan update clustering ini, juga dilakukan update dari matriks similaritasnya. Ini juga perlu diupdate. Di informasi awal itu adalah kita memiliki matriks similaritas yang menggambarkan hubungan similaritas atau kedekatan antar data, maka nanti akan diupdate menjadi kedekatan antar klaster. Ini gambaran dari algoritma dasar aglomeratif clustering. Kita akan lihat poin-poinnya atau gambarannya seperti apa. Nah, jadi seperti ini kondisi awal, kondisi mula-mula dari model aglomeratifnya ya. Jadi mula-mula kita memiliki yang namanya proximity matrix atau di sini adalah matriks similaritas atau matriks jarak. Ya. Matriks similaritas atau matriks jarak. Di mana matriks ini menggambarkan hubungan kedekatan antar elemen atau antar titik atau antar objeknya. Jadi objek 1 dengan objek 1 berapa kedekatannya, objek 1 dengan objek 2 berapa kedekatannya, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini informasi awal yang harus dimiliki ya. Nah, kemudian mula-mula satu titik atau satu objek itu menempati satu klaster. Jadi misalkan di sini ada P1 sampai P5, maka di sini masing-masing dia menempati satu klaster. P2, P3, P4, P5, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi satu titik itu menempati satu klaster. Ini kondisi dari klasternya. Sedangkan kondisi dari dendrogramnya, ini adalah dendrogram. Ya. Dendrogramnya, kondisi dari dendrogramnya ini mula-mula kita gambarkan adalah leaf-nya, daunnya terlebih dahulu.
Jadi semua titik itu menempati satu daun. Jadi mula-mula belum ada percabangan, ya, masih berupa simpul daun. Jadi simpul daun dari klaster 1 yang terdiri dari objek 1, kemudian klaster 2 yang terdiri dari objek 2, P3 itu adalah klaster 3 untuk objek 3, dan seterusnya. Ini adalah kondisi awal dari proses di dalam aglomeratif clustering. Nah, selanjutnya itu dilakukan proses penggabungan. Misalkan dari proximity matrix ini diketahui bahwa P1 dan P2 ini memiliki tingkat kedekatan paling kecil. Kemarin ingat bahwa semakin kecil nilai kedekatannya, misalkan kalau kita menggunakan jarak berarti semakin kecil berarti semakin dekat, ya. Misalkan di sini paling kecil, di sini misalnya 0,1, ya. Maka ada proses penggabungan antara P1 dengan P2, ya. Jadi P1 dengan P2 ini digabungkan. Digabungkan di sini, nah, ini akan menyebabkan muncul dalam dendrogramnya itu adalah ditarik menjadi satu subtree, ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau P1 dan P2 ini digabungkan, maka di dendrogramnya itu dibuat satu percabangan. Jadi P1 dan P2 itu dijadikan anak-anak dari cabang baru, sebut saja di sini adalah C1 atau P1, P2. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya dendrogram itu adalah pohon, ya, di pohon. Jadi kalau di sini ada proses merge atau penggabungan, maka di sini dibuat percabangannya. Percabangan yang anak-anaknya adalah simpul-simpul yang digabungkan tadi. Jadi kalau simpul-simpul P1 dan P2 digabungkan, maka dia akan digabungkan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti misalkan setelah beberapa langkah penggabungan, itu bisa jadi diperoleh, kita akan mendapatkan klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5, yang isinya bisa jadi klaster 1 misalkan P1, P2, klaster 2 misalkan P3, P4, dan seterusnya. Ini ya. Ini proses yang terjadi di dalam hierarchical clustering. Nah, yang terpenting adalah pada saat proses penggabungan ini, jadi kalau P1 dan P2 ini kita gabungkan, maka nanti proximity matrixnya itu juga akan berubah. Jadi setelah proses penggabungan ini akan menjadi satu klaster baru, misalkan klaster 1, 2. Klaster yang terdiri dari P1 dan P2. Maka proximity matrix ini juga akan berubah menyesuaikan jumlah klaster yang ada. Jadi kalau klaster sebelumnya ada 5 gitu ya, yang P1, P2 digabungkan, maka akan berubah menjadi 4 klaster saja, yaitu yang P1, P2 ini akan berubah menjadi misalkan klaster 1, 2, ini juga akan berubah menjadi klaster 1, 2. Nah, sehingga proximity matrix ini akan menjadi ukurannya lebih kecil dibandingkan ukuran mula-mula. Jadi, ada proses yang disebut dengan penggabungan. Kalau digambarkan seperti ini, jadi kalau C2, C5 ini digabungkan, ya, maka ini akan menyebabkan nilai C2 dan C5 ini kita hapus, kita gabungkan menjadi 1. Jadi kalau sebelumnya ada 5 baris 5 kolom, nanti setelah updating ini itu akan berubah menjadi
4 baris 4 kolom. Nah, seperti itu karena proses adanya penggabungan. Nah, ini tadi. Jadi selain menggabungkan dua klaster juga mengupdate proximity matrix. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana menggabung atau mengupdate proximity matrixnya? Artinya kalau kita gabungkan ini tadi sebelumnya, nah, C2 dan C5 kita gabungkan akan menjadi klaster baru, sebut saja klasternya adalah C2 C5 gitu ya. Ini berarti klaster baru, maka kita harus mengisi ini. Nah, mengisi ini. Nah, berapa nilainya? Berapa nilainya? Kalau yang lain tetap ya, C1, C2, C1, C3, C1, C4, ini tetap semua. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengisi atau mengupdate nilai dari baris untuk klaster hasil gabungan atau merge-nya.